Pemasaran Som sendiri sekarang sudah menjangkau kota-kota besar di Indonesia. Untuk distribusi sayuran, Som menggandeng berbagai macam distributor dan agen dari seller yang tersebar di wilayah-wilayah jangkauan market Som. Untuk pemasaran kami saat ini kita meliputi daerah-daerah kota-kota besar di Jawa Tengah, misalkan ada di Salatiga, Semarang, Magelang, Solo, kemudian merambah ke DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai ke Gresik, Surabaya, Sidoarjo, sampai ke Jabodetabek, dan juga antar pulau, sekarang sampai ke Kalimantan Selatan dan juga sampai ke Kalimantan Timur. Jadi untuk distribusi itu kita sesuai dengan jaraknya, yang dekat-dekat kita pakai motor, terus yang jauh itu kita menggunakan mobil supaya sayurnya tetap fresh. Kalau untuk pengiriman keluar pulau itu kita lebih menggunakan plastik. Jadi plastik yang kita lubangi terus kita masukkan ke dus. Yang penting itu istilahnya bagaimana supaya sayuran ini cepat sampai. Kuncinya hanya ke situ aja. Jadi apa yang kami lakukan kurang lebih dari tahun 2015, kemudian tahun 2019 ini saya dengan teman-teman mendirikan yang namanya P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi selain kita fokus berbisnis, kita juga fokus memberikan edukasi baik ke petani umum maupun yang lain tentang pertanian organik. Kemudian tahun 2020 itu kita ada pandemi, tapi dengan strategi pemasaran yang sudah kami terapkan tadi, justru permintaan sayuran meningkat. Nah, ini yang menjadi daya tarik Bapak Gubernur dan juga Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo untuk berkunjung ke tempat kami. Nah, dari situ akhirnya alhamdulillah saya dinobatkan sebagai salah satu duta petani milenial dari Kementerian Pertanian Indonesia yang tujuan utamanya juga menyebarkan pandemi, menyebarkan virus, tapi bukan virus COVID-19 tapi virus bertani, terutama bagi anak-anak muda. Jadi dari bertani ini saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang tidak saya duga sebelumnya. Yang pertama di tahun 2019 ini saya mewakili Indonesia di ajang Organic Youth Forum, itu dilaksanakan di Taiwan. Jadi dengan bertani lumayan jalan-jalan ke luar negeri. Terus kemudian tahun 2020 ini mendapatkan nominasi juara terfavorit dari Trubus Kusala Swadaya, majalah Trubus. Kemudian tahun 2020 juga saya mendapatkan penghargaan petani muda berprestasi dari Petrokimia Gresik. Diawali dari tahun 2017, ia juga mulai mengisi seminar-seminar di bidang kewirausahaan serta pertanian organik. Dari seminar-seminar ini, Sofyan berharap ada 1 atau 2 orang anak muda yang kemudian termotivasi untuk ikut bertani. Mengembangkan usahanya, Sofyan juga didampingi dan dibantu oleh pemerintah, khususnya dari Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Bantuan yang diberikan tidak saja dalam bentuk alat pertanian, tetapi juga dalam pengembangan usaha dan perolehan sertifikasi pertanian organik. Selain itu, pada tahun 2020, dengan skema akses mengikuti aset, ada 24 bidang tanah pertanian anggota kelompok tani Citra Muda yang didaftarkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sofyan Adi Cahyono adalah sosok luar biasa yang dapat menjadi teladan bagi para pemuda Indonesia. Pada sosok kesehariannya yang sederhana tersimpan berbagai inspirasi hidup yang mestinya dapat memotivasi kaum milenial untuk kembali ke mata pencaharian agraris. Alih-alih memilih bekerja sebagai dokter, pemuda satu ini memberanikan diri kembali ke alam dengan mengusung pertanian sayur organik. Dari hasil usahanya, ia mendapatkan tidak hanya keuntungan, tapi prestasi dan pengalaman-pengalaman baru yang mungkin tidak bisa diraih sembarang orang. Yang muda, yang bertani adalah slogan sekaligus moto bagi kelompok tani ini. Tujuan utama mereka adalah menginspirasi kaum muda lain untuk ikut kembali bergerak bersama dalam sektor pertanian.
Dari desa Kopeng yang dingin, sekelompok pemuda sukses berhasil membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Sungguh sesuatu yang menarik, bukan? Yuk kembali ke alam, kembali menanam.